Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk beri yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau saat teduh sejenak. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktu. Tetapi karena roh-Mu yang membawa kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Layakkan kuduskan kami seluruh hamba-Mu juga umat-Mu Tuhan. Bahkan tempat ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan, baik kami yang sudah hadir, Tuhan, darah anak domba menutup kami sehingga kami tetap baik dan sehat-sehat saja. Bahkan ada pertumbuhan rohani yang luar biasa. Mujizat kuasa-Mu dinyatakan. Kami berdoa juga buat mereka yang mungkin Tuhan masih terbaring sakit, ada yang kurang enak badan. Kami berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus, sembuh dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Engkau bertata di atas puji-pujian kami dan firman-Mu ya dan amin bagi kami. Olehnya kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata amin. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Amin. Silakan lihat kanan kiri saudara, katakan terpujilah Kau Tuhan.
mujizat Tuhan tetap ada bagi kami setiap orang percaya. Olehnya Tuhan, mari Tuhan terus pimpin kami. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid, bahkan tanah hati kami yang terbaik, supaya setiap benih firman Tuhan itu boleh tertanam, boleh tertempatkan dengan baik, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, biarlah Roh-Mu yang kudus menutup bungkus kuasa kegelapan roh-roh di udara yang coba mencuri berkat Tuhan. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus, keluar dari tempat dan hati kami. Dan kami percaya setiap kami yang ada beribadah, kami diberkati, kami diberkati dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih, mari sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu hanyalah manusia biasa, tetapi Roh-Mu yang kudus yang tidak terbatas itu akan memimpin dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Selamat hidup Bapak Ibu sahabat dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan. Saudaraku dan saya masih ada sampai sekarang ini. Amin. Saudaraku, mari tengok kanan kiri kita, tetap pastikan kita tetap ada dalam satu suasana ibadah, dan kita percaya juga bahwa Tuhan sudah memimpin dan menolong kita sampai hari ini. Amin. Ya, tengok kanan kiri kita, kasih salam, ya, boleh salam sehati dan sebagainya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, minggu pertama yang lalu kita berbicara tentang doa terobosan. Amin. Saudaraku, tetap kita akan fokus pada tema ini. Bapak Ibu saudaraku, satu nasihat Bapak Ibu saudaraku, ya, yang pendek dari Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ya, kita akan melihat di sana 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. Bapak Ibu masih ingat dan masih hafal? Apa itu, Bu Yuri? Tetaplah, apa saudaraku? Ayo sama-sama, cuma ayat pendek. Ini salah satu ayat terpendek di Alkitab kita, Bapak Ibu saudaraku, dan kita mau merenungkan ini. Ya, kita akan baca 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Nah, Bapak Ibu saudaraku, satu ayat yang pendek, tetapi biarlah ini menjadi perenungan kita hari-hari ini, di mana Bapak Ibu dan saya untuk mendengarkan, untuk senantiasa menerima nasihat ini, supaya saudaraku dan saya tetap berdoa dalam suka dan duka. Mari kita tetap berdoa dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan kelegaan. Saudaraku, kita tetap Bapak Ibu berdoa. Apalagi di dalam musim pancaroba ini, Bapak Ibu saudaraku, mari bukan hanya imun kita yang kuat, tetapi imun rohani kita lewat doa, Bapak Ibu saudaraku, supaya kita punya stamina rohani yang kuat, ya. Jadi tetap berdoa. Nah, salah satu saudaraku, kita akan melihat di sini, kalau minggu pertama kita berbicara tentang doa, ya guys, tetapi kita akan belajar ada seorang Bapak Ibu saudaraku yang berdoa juga, Bapak Ibu saudaraku, dan Tuhan mendengar doa itu. Saudaraku, mau doanya didengar oleh Tuhan? Amin. Ya, makanya tetap berdoa. Saudaraku, mari kita buka dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Saudaraku, topik pembahasan kita memang berbicara tentang doa, tetapi dari rangkaian ayat 1 sampai ayat yang ke-8, saudaraku, kita akan menemukan hal-hal yang cukup bagus, hal-hal nasihat-nasihat yang cukup bagus, Bapak Ibu, untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, dalam ibadah kita. Ya, nah saudaraku, mari perhatikan dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat pertama. Dikatakan di sana ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zophim, dari pegunungan Efraim, namanya siapa? Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zu, seorang Efraim. Orang itu mempunyai 2 istri, yang seorang bernama siapa? Hana, dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Saudaraku, poin yang pertama, Bapak Ibu saudaraku, yang kita bisa ambil hal-hal yang positif dari ayat 1 dan 2 ini, saudaraku, saya catat di sini adalah mari tetap jaga kesucian dalam rumah tangga. Haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri, mari jaga kesucian dalam rumah tangga.
Ya, toko boleh punya cabang, usaha boleh punya cabang, saudaraku. Tetapi suami istri di dalam Kristus, di dalam kekristenan harus satu. Firman Tuhan katakan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Kalau Bapak Ibu mengikuti hari-hari ini ya drama sinetron ya yang ada di Solidio, saya tidak membahasnya di sini, sudah luar biasa, sudah membuat ya setiap kita itu berdetak, suraku sedih dan turut berdoa di dalamnya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu suraku dikatakan di sini sebelum kita masuk satu pergumulan ya seorang yang bernama Hana, saudaraku, hal yang pertama yang harus kita perhatikan, mari bapak-bapak, ibu-ibu, suami, istri, saudaraku, tetap jaga kesucian dalam rumah tangga. Mari tengok kanan kiri suami istri yang ada yang hadir di sini. Iya, ya, jaga kesucian dalam rumah tangga, karena lewat kesucian dalam rumah tangga disitulah Tuhan mencurahkan berkat dalam kehidupan kita. Amin. Dan sepanjang saudaraku ada dosa di dalamnya, saudaraku banyak hal-hal yang menutup saudaraku berkat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga, saudaraku. Bahkan bukan hanya ya berkat yang tertutup Bapak Ibu saudaraku, tapi ada cekcok dan sebagainya. Tapi saya percaya jemaat Solidio adalah ya orang-orang suami istri yang terus menjaga kesucian dalam rumah tangganya. Haleluya, amin. Juga anak-anak muda, jangan ya saudaraku perhatikan juga pergaulan kita. Ya jangan sampai saudaraku ya merusaknya. Ya Mazmur 119 dikatakan ayat yang 11, mungkin dengan apakah seorang muda mempertahankan kehidupannya bersih? Dengan apa Bapak Ibu? Dengan firman Tuhan. Mari jaga juga anak-anak muda di zaman pergaulan ini. Mana anak-anak muda, mari jaga kesucian hidupmu, karena di situ juga letak di mana berkat Tuhan akan menyertai hidupmu berikutnya. Haleluya. Mari jaga pergaulanmu, jaga satu kondisi yang baik. Saudaraku, berbuatlah hal-hal yang baik Bapak Ibu saudaraku. Ya, saya semalam ada izin Yosafat saudaraku untuk menggalang dana. Saya pikir menggalang dana apa? Ternyata saudaraku mungkin di Facebook dan juga di WA grup yang lain-lain, saudaraku, mereka pengen mensupport saudaraku seorang anak di Penambur yang kecelakaan, betul ya. Nah, hati-hati, seringkali terus ya saya wanti-wanti juga ya anak saya Yosafat, jangan malam-malam ya saudaraku, hati-hati berkendaraan dan sebagainya. Ya konon anak ini ngebut Bapak Ibu, nabrak saudaraku ya, kecelakaan tunggal saudaraku ya, kakinya patah ya, betul ya, kakinya patah, remuk dan harus amputasi Bapak Ibu saudaraku. Nah, hati-hati Bapak Ibu saudaraku ya, mungkin juga gak punya SIM saudaraku, asuransi punya tapi gak punya SIM dan sebagainya, jadi masalah ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku tetap jaga ya bagaimana keluarga kita bangun sedemikian rupa, tetapi kita yakin percaya Bapak Ibu saudaraku, kalau ada kesucian di dalam rumah tangga, Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu saudaraku, Elkana punya ya istri dua yang bernama Penina, satunya lagi bernama Hana. Penina saudaraku punya anak saudaraku, sementara Hana tidak punya anak. Ini yang menjadi pergumulan saudaraku. Nah ayat berikutnya Bapak Ibu saudaraku, hal yang indah juga yang kita bisa petik sebelum masuk ke dalam tema tetaplah berdoa, dikatakan ayat yang ketiga dan keempat. Di sana dikatakan apa? Orang itu dari tahun ke tahun pergi apa? Meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak laki-laki dan perempuan masing-masing. Apa saudaraku? Sebagian. Saudaraku, apa yang kita bisa petik dari hal ini saudaraku? Bukan hanya saudaraku dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita harus jaga kesucian dalam rumah tangga. Yang kedua saudaraku, saya catat di sini, bawalah keluargamu untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Saudaraku setuju? Amin. Saudaraku, Yosua berkata, aku
dan seisi rumahku, ya, aku akan tetap, ya, mengikut Tuhan Allah Israel. Aku dan seisi rumahku akan tetap melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di tengah kesibukan Bapak Ibu, mari tetap fokus juga perhatikan, ya, anak-anak kita, rohani mereka, ajak mereka untuk tetap beribadah kepada Tuhan, ya, seperti renungan kita pagi hari ini apa dalam 1 Timotius 4 ayat tadi 7-9, bahwa ibadah itu menerima apa? Selalu mengandung janji. Betul, selalu ibadah itu kalau kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku, ada berkat di dalamnya. Betul Bapak Ibu Saudaraku? Nah, selalu katakan kanan kirimu, ya, tetap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, bawa dan terus bawa, dorong keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan, karena dalam ibadah kepada Tuhan ada janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, ayat 4 sampai ayat yang ke-8 ini poin, ya, tambahan yang kita bisa renungkan Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya mari kita jaga kesucian dalam keluarga, bawa keluarga kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Ayat keempat kita baca bersama-sama. Mana ayat keempat? Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup apa? Kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Sedih hatinya Bapak Ibu Saudaraku, diolok-olok terus. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara Tuhan, saya catat di sini, saudaraku, meskipun ya Elkana mengasihi Hana Bapak Ibu Saudaraku, tapi sekali lagi di sekitar kita Bapak Ibu Saudaraku, saya catat dan saya perhatikan bahwa tidak semua orang itu menyukai kita Bapak Ibu. Betul? Betul Bapak Ibu Saudaraku? Di tempat ini jemaat Tuhan juga, Tuhan, ya saudara Tuhan, saya sadar juga, ya menjaga hati saya juga, saudara. Tidak semua itu menyukai gembalanya. Haleluya, saudaraku, ya mungkin sikap, perbuatannya dan sebagainya, saudaraku, tidak menyenangkan, saudaraku, ya, tapi saudaraku memaafkan, amin, saudaraku, ya. Dan saya sadar dimanapun Bapak Ibu bekerja juga Bapak Ibu saudaraku, jangan sensi Bapak Ibu saudaraku, tidak semua orang ya bisa menyukai kita, ya. Meskipun Elkana Bapak Ibu saudaraku mengasihi Hana lebih dari semuanya, meskipun dia belum punya anak Bapak Ibu saudaraku, tapi tidak semua orang itu menyukai Hana, ya. Khususnya siapa yang tidak menyukai Bapak Ibu saudaraku? Ya, Penina, ya, dan keluarganya Bapak Ibu saudaraku, saingan Bapak Ibu. Mana ada sih saudaraku bisa adil, ya? Gak mungkin bisa adil Bapak Ibu saudaraku. Ya, suami satu, istri dua, gak mungkin Bapak Ibu saudaraku. Yang ada kadang-kadang beras belah, ya. Tetapi sekali lagi pegang firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Tidak boleh diceraikan manusia, ya, kecuali maut, ya. Kalau Bapak Ibu suami istri, ya, ada yang meninggal, saudaraku, boleh, saudaraku, ya, saudaraku mungkin cari lagi. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, ya, saudaraku artinya kuat, ya. Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku, mari Bapak Ibu saudaraku, di tengah segala hiruk pikuk kita, saudaraku aslam Tuhan, tetap pandang Tuhan. Tetap bawa hidup kita, tetap bawa sikap hidup kita, supaya kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat dimana kita bekerja bersama rekan-rekan kerja, ya, bos saudaraku, atau mungkin saudaraku jadi bos. Mari saudaraku, ya, tunjukkan sikap bahwa kita adalah yang ada di dalam Kristus, menjadi berkat, saudaraku. Jangan sampai omongan kita itu ya banyak menyakitkan orang. Mungkin kebijaksanaan kita, saudaraku, menyakitkan karyawan
teman kita atau menyakitkan teman kerja kita. Karena saudara adalah terang, saudaraku, dan garam. Amin, saudaraku. Saudaraku adalah Kristus yang bisa dilihat, olehnya jadilah berkat. Ya, tetapi saudara harus memahami bahwa meskipun kita berbuat baik pun tidak semua orang itu menyukai kita. Ya, amin, saudara. Tidak semua orang menyukai kita. Gak apa-apa. Yang penting kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, dan kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Memang semuanya, Bapak Ibu, tidak semuanya bisa menyenangkan orang lain. Ya, dan tidak semuanya orang lain juga menyukai kita. Yang penting kita ada dalam jalan yang benar, saudara lakukan sungguh-sungguh, yakin percayalah, ya, saudara tetap ada damai sejahtera dalam hati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku, berikutnya saudaraku, ya, ini tentang bagaimana doa yang sungguh-sungguh itu bisa mengubah segala keadaan. Pujian terakhir kita tadi berkata apa? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Betul? Amin. Saudaraku, setiap kita punya pergumulan yang luar biasa hari-hari ini. Ya, sekali lagi kita masih ada dalam masa pandemi, tetapi jangan terus lihat masalahnya, saudaraku, tetapi berdoa kepada Tuhan supaya saudara dan saya tetap diberikan kekuatan untuk bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Amin, Bapak Ibu saudaraku. Dan terus berkacakan firman Tuhan. Memang setiap situasi di akhir zaman ini, saudaraku, situasinya memang bisa berat, ya, mungkin segala sesuatu bisa sukar, usaha, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi nasihat firman Tuhan, tetaplah berdoa, karena di dalam doa ada mujizat, di dalam doa ada jalan keluar, di dalam doa ada, ya, damai sejahtera. Saudaraku, saya senang Bapak Ibu saudaraku, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak di tempat ini, Bapak Ibu saudaraku, yang hari-hari bisa mengisi doa di tempat ini. Ya, hari Rabu juga ada beberapa hamba Tuhan yang mulai datang ke tempat ini untuk berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk bangsa ini, saudaraku. Karena tidak ada jalan pintas, saudaraku. Kita yakin percaya ketika saudara dan saya sebagai gereja Tuhan tetap berdoa, pasti ada jalan keluar. Amin, saudaraku. Ada bagian kita, saudaraku dan saya harus bekerja. Ada bagian kita, saudaraku, anak-anak muda harus belajar, berkuliah. Ada bagian kita untuk terus mencari pekerjaan. Tetapi juga ada bagian kita untuk menyerahkan segala sesuatunya. Karena bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada perkara mustahil. Ketika apa, saudaraku? Ketika kita tetap berdoa. Haleluya, amin. Nah, saudaraku, ayat berikutnya, ayat 9 berkata apa di sana, Bapak Ibu saudaraku? Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo. Ini agak panjang, Bapak Ibu saudaraku perhatikan aja. Berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara pernah berdoa sambil menangis terseduh-seduh? Amin. Ada ya, Bapak Ibu ya. Dikatakan apa di sana? Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu apa, saudaraku? Mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab,
Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku Bapak Ibu Saudaraku, mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat apa Bapak Ibu? Belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20 bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayat 20, 1, 2, 3. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Haleluya. Jadi anaknya Pak Chandra sama Bu Tina kenapa dinamain Samuel, saudaraku? Karena mereka telah memintanya kepada Tuhan. Ya, kalau mendengar cerita agak lama juga ya Bu ya. Ya, isinya ya, maksudnya masa tunggunya untuk Bu Tina Pak Chandra punya anak, saudaraku. Ya, ini sedikit. Tetapi Samuel didapat karena sebuah pergumulan. Ya, pergumulan lewat apa, saudaraku? Yaitu di dalam doa. Ya, saudaraku, kalau Hana, saudaraku, mengalami situasi, kalau secara manusia belum tentu orang itu menunggu lama karena sebuah keturunan, Bapak Ibu saudaraku. Ya, apapun yang sedang kita gumuli hari-hari ini, Bapak Ibu saudaraku, tetaplah berdoa. Janganlah jemu-jemu, janganlah putus asa, saudaraku. Mari seperti Hana, dia mencurahkan isi hatinya, dia mencurahkan apa kerinduannya, saudaraku, lewat doa, karena dia hanya sejauh doa. Amin, saudaraku. Terobos itu, saudaraku, terobos terus datang kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Yakin, percayalah bahwa Tuhan punya jawaban yang baik bagi kehidupan kita. Pertanyaan besarnya, mengapa saudaraku dan saya tetap harus berdoa? Saya catat di sini karena yang pertama, karena setiap manusia punya kebutuhan dan pergumulannya sendiri. Haleluya. Saudaraku punya berkat, Bapak Ibu saudaraku, kalau sesuatu itu saudaraku minta sungguh-sungguh, saudaraku, meskipun kadang-kadang last minute, kadang-kadang saudaraku mepet, ya, iring Tuhan, ikut Tuhan itu saudaraku kadang-kadang apa, Bapak Ibu saudaraku? Ya, cemas ya. Ya, kadang-kadang apa lagi, saudaraku? Orang luar bilang ngeri-ngeri sedap, saudaraku, kadang-kadang mepet waktunya, saudaraku. Kadang-kadang satu situasi juga, saudaraku, bisa membuat Tuhan izinkan bahwa itu harus terjadi. Ya, sesi 2, saudaraku, nanti kita akan membahas bagaimana pembelaan Tuhan meskipun dia adalah seorang pendoa, tetap beribadah, tetapi Tuhan izinkan, saudaraku, peristiwa dalam hidupnya harus terjadi pada hal yang ya tidak dia inginkan. Saudaraku, tetaplah berdoa apapun yang menjadi kebutuhan kita. Filipi 4 ayat ke-6, saudaraku. Mari kita baca ayat ini. Filipi 4 ayat ke-6. Kita akan lihat ayat ini, Bapak Ibu saudara, dan kita akan membaca bersama-sama. Filipi 4 ayat ke-6, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Sebetulnya terjemahan yang tepat adalah kebutuhanmu, saudaraku, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan
ucapan syukur, saudaraku. Kayaknya gampang Bapak Ibu saudaraku, ya, tetapi tidak mudah juga Bapak Ibu saudaraku. Ketika sedang kita menghadapi masalah, ketika deadline itu semakin dekat Bapak Ibu saudaraku, kewajiban-kewajiban yang harus kita lunasi, harus kita selesaikan saudaraku, dan saudaraku tetap harus mendengar, ya, nasihat, tetaplah berdoa. Tidak mudah untuk duduk diam, tidak mudah untuk berlutut, tidak mudah saudaraku untuk bangun ketika pagi-pagi subuh. Saudaraku dibangunkan saudaraku, karena mungkin pikiran, ya, masalah-masalah Bapak Ibu dan saya belum terselesaikan, tetapi saudaraku harus terbangun, dan Tuhan ingatkan untuk tetap berdoa saudaraku. Tidak gampang, betul ya Bapak Ibu ya? Tidak mudah saudaraku. Saya mengalaminya juga tidak mudah untuk terus membawa diri tetap berdoa. Tidak mudah Bapak Ibu saudaraku. Di dalam keluarga kami juga tidak mudah untuk doa sama-sama Bapak Ibu saudara. Tidak mudah, ya. Tapi saudara, saya sadar tidak ada jalan pintas saudaraku. Ya, selain bagian kita, ya, kita sebagai manusia berusaha, tetapi bagian kita juga menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu saudara. Amin. Di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa, saudaraku, Tuhan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Di dalam doa ada mujizat. Di dalam doa, saudaraku, Tuhan bisa memberikan hal-hal yang luar biasa. Saudaraku, banyak kesaksian teman-teman dan saya sendiri Bapak Ibu saudara, ketika kita tetap doa, Tuhan bisa kirimkan orang-orang untuk memberkati kita. Tuhan bisa kirimkan orang-orang untuk apa saudara? Ya, menopang kita. Amin saudara. Kadang-kadang saudara, dalam hati saya juga berkata, aduh Tuhan, sudah doa, belum tembus apa yang kita mau saudara. Ya, tapi mau nggak mau dalam roh saya, jiwa ini tetap berdoa, tetap datang sama Tuhan. Ya, karena mujizat itu masih ada. Amin saudaraku, serahkan lewat doa kita. Yang kedua Bapak Ibu saudaraku, ya, mengapa kita tetap doa? Saya catat di sini, karena Tuhan sanggup dan mau menjawab doa-doa kita. Amin. Hana bergumul, dia sampai menangis, dia sampai mencucurkan air mata. Eli sebagai imam saudaraku, ya, sampai berkata dan berprasangka buruk pun saudaraku. Hana tetap berkata, bukan tuanku, aku bukan pemabuk, minuman dan segala hal yang tidak baik tidak pernah aku minum, tetapi aku mencurahkan isi hatiku dan sakit hatiku kepada Tuhan. Ya, dan Hana dalam doanya dia bernasar, Tuhan, kalau Engkau Allah yang tidak terbatas, Allah Israel, Engkau berikan kepadaku anak laki-laki, dan aku akan bernasar kepadamu ya Tuhan, mempersembahkan anak ini, saudaraku, sebagai, ya, milik Tuhan. Dan Tuhan mengabulkannya. Amin Bapak Ibu saudaraku. Ya, berapa anak dari Hana Bapak Ibu? Samuel saja? Berapa? 1. Setelah Samuel diserahkan Bapak Ibu, kalau sudah membaca di sini, Tuhan tambahkan. Amin. Saudaraku, mari ketika saudaraku kepepet dan saudaraku kadang-kadang tidak sengaja atau sengaja saudaraku mengeluarkan nasar Bapak Ibu, saudaraku harus tepati. Amin. Karena lewat ketepatan itu saudaraku, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia sanggup memberkati saudaraku. Ya, sulit saudaraku Hana terima anak saudaraku, tapi ketika dia komitmen, Tuhan jawab saudaraku. Dan serahkan setelah disamping Bapak Ibu saudaraku, dan Tuhan memberkati dengan anak-anak yang lain. Ya, karena apa saudaraku? Karena Tuhan sanggup dan mau menjawab doa-doa kita.
Saudaraku, apapun dari pergumulanmu, saudaraku sudah mau akhir bulan Oktober dan tinggal 2 bulan lagi, mungkin targetmu, mungkin apa yang menjadi pergumulan kita. Saudaraku, mari tetap berdoa. Ya, saya sama Bu Christine, saudaraku, dia berkata lewat pergumulan kami, ya mari kita berdoa lebih sungguh lagi. Ya, amin Bapak Ibu saudaraku. Ya, di dalam Matius 7 ayat 7, saudaraku, firman Tuhan Yesus berkata, Yesus sendiri berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta, ya, cari dan ketok pintu. Terus Bapak Ibu, jangan putus asa untuk kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, ayat terakhir Yesaya 55 ayat yang ke-6, Bapak Ibu saudaraku. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, cari Tuhan selama dia berkenan ditemui. Ya, saya mau cari Tuhan, saudaraku, tetaplah berdoa. Ya, katakan kanan kirimu, tetap berdoa. Ya, jangan putus asa Bapak Ibu saudaraku, karena kita percaya lewat doa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Dan kita yakin percaya seperti ayat yang ke-20, ya, di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-20 tadi, saudaraku, ya, apa saya akan membacakan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Haleluya. Sebab apapun pergumulan kita, mari minta, datang dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Angkat tanganmu jika kau mau berdoa kepada Tuhan. Saya rindu berdoa buat setiap pergumulan Bapak Ibu. Saya mau berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat. Mujizat Tuhan masih ada. Tuhan mendengar doamu. Seperti Hana Tuhan mendengar. Tuhan juga akan mendengar pagi hari ini apa yang menjadi pergumulanmu. Karena bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan setiap pergumulan umat-Mu, baik pribadi lepas pribadi, baik keluarga, baik anak-anak muda, orang tua, demikian juga suami istri. Hamba berdoa
di dalam nama Yesus, Tuhan mendengar jawaban doa mereka. Tuhan menolong setiap doa-doa mereka. Tuhan memberikan mujizat, pulihkan, dan Tuhan berkati sehingga kehidupan umat-Mu boleh melihat bahwa campur tangan-Mu Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan mereka. Sekali lagi Hamba berdoa, setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan memberkati, Tuhan menjawab setiap doa mereka. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya dan terima kasih Tuhan firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami tetap berdoa, datang kepada Tuhan. Engkaulah jawaban setiap doa pergumulan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Bapa surgawi, terima kasih buat setiap berkat dan anugerah-Mu. Kami pagi hari ini mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sekali lagi atas setiap kesempatan yang Tuhan terus berikan bagi kami. Banyak di luar sana tidak banyak orang yang bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, jemaat-Mu Solidio boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh melihat jawaban pemulihan dari setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami semuanya. Bapa, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, memberkati jemaat-Mu Tuhan, usaha pekerjaan keluarga yang ada. Bahkan kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang karena sakit, karena terbaring, tidak enak badan. Kami sekali lagi berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa dalam surga, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Menyerahkan Tuhan juga buat ibadah sebentar, ibadah kedua dan ibadah ketiga hari ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati kami semuanya. Kami juga tak lupa terus berdoa buat kota Bekasi, buat Jawa Barat, buat DKI, buat bangsa kami Indonesia. Tuhan lawat kota dan bangsa ini, penduduknya. Kami berdoa dalam nama Yesus, belas kasih Tuhan ada bangsa ini. Tuhan pulihkan bangsa ini, Tuhan sehatkan bangsa ini. Tuhan berkati pemerintah yang ada, dari presiden sampai pemerintah atas dan sampai ke bawah. Semuanya dalam takut akan Tuhan, diberikan kekompakan unity di dalamnya, sehingga bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar umat-Mu akan kembali, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih, segala puji syukur kami kembalikan bagi-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu sebelum kita pulang. Terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan perlaskan hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Amin.